Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiatina a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak nikmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga kita masih bisa melaksanakan perkuliahan ini walaupun secara daring. Shalawat serta salam kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Semoga dengan memperbanyak sholawatnya kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Ibu dosen pengampuh mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam, yaitu Ibu Dr. Nurika Khaila Daulay MA, dan yang kami banggakan teman-teman seperjuangan MPI 2. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Filma Muhaziri Sembiring, Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Di sini saya sebagai pemateri pertama. Dan dalam video ini kami membahas materi tentang sejarah perkembangan pendidikan Islam pada masa reformasi hingga kekinian. A. Sejarah pendidikan Islam pada masa reformasi. 1. Pendidikan Islam pada masa reformasi. Sejarah pendidikan pada masa reformasi dimulai sejak berakhirnya masa Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto. Lengsernya Soeharto dari kepresidenan pada tahun 1998 menjadi tonggak dimulainya pendidikan Islam pada masa reformasi. Dalam bidang pendidikan, Kabinet Reformasi hanya melanjutkan program wajib belajar 9 tahun yang sudah dimulai sejak tahun 1994 serta melakukan perbaikan sistem pendidikan agar lebih demokratis. Dalam bidang ekonomi, terjadi krisis yang berkepanjangan. Beban pemerintah menjadi sangat berat, sehingga terpaksa harus memangkas program, termasuk di dalamnya program penyetaraan guru-guru dan mentolerir terjadinya kemunduran penyelesaian program wajib belajar 9 tahun. Sekolah sendiri mengalami masalah berat sehubungan dengan naiknya biaya operasional di suatu pihak dan makin menurunnya jumlah masukan dari siswa. Pembangunan di bidang pendidikan pun mengalami kemunduran. HM Yasib Hasyim mengungkapkan betapa besarnya pendidikan Islam di Indonesia hanya dengan menunjukkan salah satu sampelnya, yaitu pesantren. Sebagai lembaga pendidikan Islam, pesantren dan madrasah bertanggung jawab terhadap proses pencerdasan bangsa secara keseluruhan. Sedangkan secara khusus, pendidikan Islam bertanggung jawab terhadap kelangsungan tradisi keislaman dalam arti yang seluas-luasnya. 2. Keadaan pendidikan Islam pada masa reformasi. Kebijakan tentang pemantapan pendidikan Islam sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional. Upaya ini dilakukan melalui penyempurnaan. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jika pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 hanya menyebutkan madrasah saja yang masuk ke dalam sistem pendidikan nasional, maka pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang termasuk ke dalam sistem pendidikan nasional termasuk pesantren, Ma'had Ali, Rodatul Alfal, dan Majelis Taklim. Adapun kurikulum pendidikan Islam pada masa reformasi. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, Pasal 1 Ayat 19 dijelaskan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan
pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Berkenaan dengan kurikulum pendidikan agama Islam, ada beberapa ketentuan yang menjadi landasan pembentukan kurikulum pendidikan agama secara luas, yaitu 1. Asas agama, yang kedua asas falsafah, yang ketiga asas psikologi, yang keempat asas sosial, dan yang kelima asas tujuan. Pada masa reformasi ini telah dikembangkan dua model kurikulum, yaitu kurikulum KBK pada tahun 2004 dan KTSP pada tahun 2006. Mungkin sekian sedikit materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri kita selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Pertama dan terutama sekali, marilah kita panjatkan puji beserta rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana beliau telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan proses belajar mengajar kita seperti yang kita lakukan pada kesempatan kali ini. Baiklah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Ayu Purnama. Adapun maksud dan tujuan saya di sini ialah ingin mempresentasikan hasil diskusi makalah kami yang berjudul Sejarah Perkembangan Pendidikan Islam Masa Reformasi hingga Kekinian. Baik, masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu tujuan setiap jenjang pendidikan Islam pada masa reformasi. 1. Tujuan untuk jenjang pendidikan MI atau SD, MTS atau SLTP sebagai berikut. Yang pertama, tumbuhnya keimanan dan ketakwaan dengan mulai belajar Al-Quran. Sedangkan yang kedua, tumbuhnya sikap beretika melalui keteladanan dan penanaman motivasi. Sedangkan yang ketiga, tumbuhnya kemampuan berkomunikasi sosial. Dan yang keempat, tumbuhnya penalaran seperti rasa ingin mau tahu, senang membaca, rajin belajar, serta berinisiatif dan bertanggung jawab. Masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu tujuan pendidikan pada masa jenjang MA atau SLTA sebagai berikut. Yang pertama, memiliki etika. Yang kedua, memiliki penalaran yang baik. Yang ketiga, memiliki kemampuan berkomunikasi sosial, sedangkan yang keempat dapat mengurus dirinya sendiri. Baik, selanjutnya institusi pendidikan Islam pada masa reformasi. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dijelaskan mengenai ketentuan yang berkaitan dengan institusi pendidikan Islam, sebagaimana yang terdapat dalam pasal 15 dan 30 ayat 3-4 yang menyatakan bahwa yang pertama, pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, non-formal, serta jalur informal. Sedangkan yang kedua, pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan diniyah, pesantren, pasraman, serta bentuk lain yang sejenis. Adapun pembahasan saya yang terakhir, yaitu tokoh-tokoh pendidikan Islam. Ada 3. Yang pertama, Amin Rais, yaitu seorang politikus Indonesia yang pernah menjabat menjadi Ketua MPR pada periode 1999 sampai 2004. Sedangkan yang kedua, Gus Dur atau Abdurrahman Wahid I, yaitu seorang tokoh Muslim Indonesia yang pernah menjadi Presiden Republik Indonesia
juga Ketua Tanfiziyah Nahdlatul Ulama atau Tanfiziyah NU. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu Ahmad Syafi'i Ma'arif, yaitu seorang ulama, ilmuwan, dan pendidik Indonesia. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Sri Mulyani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. B. Pendidikan Islam dalam konteks kekinian. 1. Problematika pendidikan Islam kekinian. Permasalahan yang dihadapi pendidikan Islam di Indonesia pada saat ini antara lain ialah masih rendahnya pemerataan pendidikan, masih rendahnya kualitas pendidikan, dan masih lemahnya manajemen pendidikan. Dengan demikian, hak-hak warga negara untuk memperoleh pendidikan Islam belumlah merata. Kondisi ini berarti belum sejalan dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Bab 4 Pasal 5 yang dinyatakan bahwa yang pertama, warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Yang kedua, warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus. Yang ketiga, warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus. Yang keempat, warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan yang khusus. Yang kelima, setiap warga negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayatnya. 2. Problematika institusional pendidikan Islam kekinian. Perubahan sosial yang terjadi secara simultan dalam masyarakat pada saat ini akan gilirannya merangsang munculnya berbagai permasalahan dalam lembaga pendidikan Islam. Di antaranya seperti problem lulusan LPI dengan tuntutan dunia industri, kualitas SDM, dan lingkungan LPI. Semua hal tersebut ini merupakan permasalahan-permasalahan yang sangat penting untuk segera dicarikan solusinya. Namun, problem yang lebih mendasar untuk dipecahkan adalah dua persoalan terakhir. Mengapa? Karena kedua persoalan itu dapat menjadi acuan dalam penyelenggaraan pendidikan Islam pada masa kini atau maupun masa yang akan datang. Apabila kedua problem tersebut kurang mendapat tanggapan, dikemungkinkan masa depan pendidikan Islam hanya tinggal nama, karena telah ditinggalkan oleh masyarakat yang aktif mengikuti perubahan.